Malamnya ngantuk, paginya bad mood. Gini nih kalau kerjaan dari semalam gak dikerjain, pagi-paginya udah kayak kapal pecah. Kalau dari pagi kondisi udah kayak gini tuh, bawaannya bikin bad mood aja seharian. Tapi karena kesalahan aku sendiri juga sih, semalam tuh aku ngantuk berat, jadi gak sempet beberes dulu. Mungkin karena kebiasaan tidur siang kali ya, dan kemarin itu aku gak tidur siang, jadi malamnya tuh ngantuk berat. Ya, jadilah kerjaan itu terbengkalai. Mainan anak-anak juga masih berantakan banget. Biasanya tuh aku suruh anak-anak untuk beresin mainannya sehabis main, asalkan aku juga ikut beberes. Tapi karena aku udah tepar duluan di kasur dan mataku tuh berat banget, jadinya anak-anak gak bakalan mau kalau disuruh beres-beres sendiri. Jadilah pagi ini kerjaanku tuh berasa banyak banget, belum ada cucian dan lain sebagainya. Yang di dapur juga masih berantakan kayak yang kalian lihat tadi. Seperti biasa, kasur lantainya aku gulung dulu karena nanti bakalan aku sapu dan pel. Lantainya ini udah kotor dan lengket banget. Tapi sebelum itu aku mau beres-beresin dulu dapur, meja dapur, kompor dan lain-lain sebagainya sebelum aku sapu. Bahkan sampah-sampah bekas semalam itu masih nongkrong aja di dapur, belum dimasukkan ke dalam kantong sampah plastik. Tapi untungnya sampah sebelumnya udah aku keluarin, jadi nggak terlalu bau dan terlalu banyak sampah. Cucian piring juga masih numpuk dong, tapi aku skip dulu, aku kerjain nanti aja. Dan ini sampah-sampah yang di bawah aku masukkan dulu ke dalam kantong sampah plastik, lanjut aku sapu-sapu lantainya. Untungnya hari ini suamiku libur, jadi anak-anakku ada yang ngejagain di kamar dan mereka nggak ganggu aku untuk beberes. Karena meskipun cuma beberes kelihatannya simple, tapi lebih tenang aja kalau beberes nggak ada yang gangguin ya kan, biar kita juga bisa ngerjain semua kerjaan dalam satu waktu dan rumah jadi rapi. Meskipun ini bukan rumah aku dan aku tinggal di sini itu ngontrak, tapi harus tetap dijaga kebersihan dan juga kerapihan rumahnya. Ada nggak nih dari kalian yang sekarang juga masih ngontrak? Semoga suatu saat nanti kita bisa punya rumah sendiri ya guys. Nyapunya udah sampai di pintu aja, aku buka dulu pintu rumahnya, tapi ini tuh pintunya harus diganjel biar nggak nutup lagi ya. Dan ini sampahnya aku kumpulin di depan dulu, aku bereskan dulu sandal-sandalnya. Karena aku nggak punya rak sepatu sendal, makanya untuk sepatu dan sandalnya aku tumpuk dulu di dekat sepeda anakku. Dan ini aku mau ambil kantong sampah plastik karena sampah-sampahnya aku mau taruh aja di kantong sampah plastik. Maafkan ya kalau misalkan kurang enak dipandang karena aku nggak punya pengki guys. Nah ini sisa debunya aku sapu lagi sampai ke depan. Selanjutnya aku mau pel lantainya dulu. Berulang kali aku sampaikan, kalian jangan salfok sama pelan aku yang udah buluk itu ya guys. Nah ini udah aku kasih cairan pembersih lantai, lalu aku peras dulu pelannya, lanjut aku pel dari depan ke belakang ya. Aku pel dulu terasnya, baru aku bersihkan lagi pelannya, kemudian baru aku pel untuk bagian dalamnya. Mungkin dari kalian ada yang bertanya kenapa embernya nggak dibawa aja sih? Biar aku ada kegiatan guys, bolak-balik kamar mandi sekalian olahraga. Karena setelah menjadi ibu rumah tangga aku tuh jarang banget olahraga ya. Badan aku udah agak melebar tapi aku pengennya kurus dan nggak pernah olahraga. Itu gimana ceritanya? Jadi karena kita seringnya beberes rumah ya, sekalian aja bisa sambil olahraga ya kan. Siapa tahu bisa jadi kurus. Kalau dihitung dari tadi aku bolak-balik kamar mandi untuk bilas pelan, kayaknya udah lebih dari 10 kali deh. Nah ini pelannya udah selesai ya, aku cuci lagi, bilas lagi pelannya sampai bersih dan airnya aku buang. Alhamdulillah ya, pekerjaan satu persatu udah kelar. Tadi beberes udah, nyapu udah, ngepel juga udah. Nah sekarang waktunya aku untuk kembalikan lagi kasur lantainya seperti semula. Tuh kan kalau udah bersih, rapi, wangi, jadinya enak dipandang dan hati jadi senang. Terima kasih semuanya, bye bye.